Sebuah pengalaman luar biasa menegangkan dan menguji nyali baru saja dialami oleh seorang warga di Nagari Kotorantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada Selasa pagi, 17 Juni 2026, kemunculan 2 ekor harimau Sumatera secara mendadak di jalur perlintasan warga sukses memicu kepanikan dan membuat bulu kuduk merinding. Saksi mata yang mengalami kejadian horor tersebut adalah seorang pria bernama Maizar DT Nan Panjang. Sekitar pukul 07.27 waktu Indonesia Barat, Maizar seperti biasa sedang berkendara seorang diri menggunakan sepeda motor menuju kebunnya yang berjarak sekitar 2 km dari rumah. Namun, perjalanannya pagi itu berubah menjadi ketakutan luar biasa saat pandangannya menangkap sosok predator puncak yang sedang menguasai jalanan. Saya hampir saja melintas terlalu dekat dengan harimau itu. Untung saja satwa itu cepat terlihat oleh pandangan mata saya, jadi saya bisa langsung mendadak berhenti, ujar Maizar mengenang momen krusial tersebut. Diliputi rasa khawatir akan diserang secara mendadak, Maizar dengan sigap langsung memutar posisi sepeda motornya menghadap ke arah jalan pulang. Ia sengaja membiarkan kondisi mesin motornya tetap menyala dalam keadaan stasioner. Langkah taktis ini ia ambil sebagai antisipasi darurat agar dirinya bisa langsung memacu kendaraan secepat mungkin jika sewaktu-waktu harimau tersebut mendadak mengejar atau menerkamnya dari belakang. Setelah merasa posisinya berada di jarak yang cukup aman, Maizar memberanikan diri mengeluarkan ponsel dari saku pakaiannya untuk merekam keberadaan satwa dilindungi tersebut yang berada tepat di pinggir jalan. Posisi awalnya harimau itu sedang tidur-tiduran dengan santai di tengah jalan. Mungkin karena terkejut melihat kedatangan saya yang menggunakan sepeda motor, dia akhirnya pindah ke pinggir jalan. Baru setelah posisinya di pinggir, saya videokan, katanya menjelaskan kronologi kejadian. Dalam rekaman video amatir yang kemudian viral di berbagai platform media sosial tersebut, Maizar yang diselimuti ketegangan bahkan sempat mengumpat dan mencoba mengusir harimau yang sempat berhenti melintas dengan menggunakan bahasa daerah Minang. "Oh hendak amwah jalannya, oh tidak mau berjalan dia. Oi harimau, pailahkin, oi harimau pergilah dari sana. Harimau, harimau," ucap Maizar dengan nada gemetar di dalam videonya. Namun, ketegangan Maizar belum berakhir sampai di situ saja. Saat fokus pandangannya tertuju pada kamera ponsel yang merekam harimau pertama, Maizar dikejutkan oleh suara pergerakan ranting dan dedaunan dari arah semak-semak di hutan kayu manis yang berada tak jauh dari posisi tempatnya berhenti. Awalnya ia mengira suara rujukan itu berasal dari hewan liar lain seperti babi atau rusa. Namun setelah diperhatikan dengan saksama, jantungnya hampir copot saat menyadari ada seekor harimau lagi yang sedang merunduk bersembunyi. Ternyata jumlahnya ada 2 ekor. Yang satu lagi bersembunyi di dalam semak hutan kayu manis dekat sekali dengan posisi saya berhenti, pungkasnya. Berdasarkan ukuran tubuhnya, Maizar memperkirakan kedua harimau tersebut masih berusia muda atau anakan yang sudah mulai mandiri dan bisa berburu sendiri. Dugaan kuat ini diperkuat dengan temuan bangkai babi hutan yang terpotong menjadi 3 bagian di sekitar lokasi tersebut beberapa hari sebelumnya. Menurut Maizar, kemunculan harimau sebenarnya bukan hal baru. Dalam 3 bulan terakhir, ia mengaku sudah 3 kali melihat satwa tersebut di kawasan yang sama, termasuk saat musim durian dan ketika pulang sore bersama istrinya. Jalur tersebut diketahui hanya berjarak 1 km dari kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Koto Tabang. Menyikapi peristiwa mencekam ini, pemerintah Nagari Kotorantang langsung mengeluarkan imbauan tegas demi keselamatan jiwa masyarakat, mengingat lokasi kemunculan berada di akses jalan vital menuju kantor BRIN dan kantor GAW. Wali Nagari Kotorantang, Nofri Agus Partawijaya, meminta warga untuk sementara waktu menghentikan total aktivitas di kebun dan menjauhi area perlintasan tersebut.
Kami sudah mengimbau seluruh warga yang berada di kebun agar segera pulang ke rumah masing-masing dan untuk sementara waktu tidak beraktivitas di kebun demi keselamatan bersama. Walaupun harimau ini tidak menunjukkan perilaku agresif, kita semua tetap harus meningkatkan kewaspadaan penuh, tegas Nofri Agus. Pemerintah Nagari juga mengingatkan masyarakat agar tidak mencoba mendekati atau mengusir harimau secara mandiri jika kembali berpapasan demi menghindari konflik fatal antara manusia dan satwa liar.